Ini, cepat berhenti, jangan bakar aula rohku. Seorang lelaki tua, keluar dari kerumunan dengan cepat berteriak. Api di tangan Chen Xiang mulai menghilang. Semua orang di aula dan roh perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua bisa merasakan kemarahan di dalam api Chen Xiang. Chen Zhenhua, jangan bilang padaku, apakah kamu takut api, sampah? Lalu apa yang membuatmu diam? Chen Xiang sambil mencibir berkata. Kulit Chen Zhenhua menjadi sangat jelek, tidak ada orang waras yang akan mencoba nyala api itu. Mulut putri gubernur tetap terbuka dari keterkejutan, dia menatap Chen Xiang dengan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan di balik api itu. Dia sedikit menundukkan kepalanya, karena dia memperlakukannya seperti kotoran anjing di sisi lain. Tidak ada yang tahu mengapa Chen Xiang memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya, bukannya memamerkannya seperti semua anak nakal lainnya seusianya. Hall Master. Bocah ini, seorang pria paruh baya mengenakan jubah putih pendek datang dari belakang Chen Xiang. Orang tua itu terus menatap Chen Xiang, wajahnya tampak tidak percaya, kaget dan gembira, semuanya pada saat yang sama. Orang tua ini adalah Tuan Aula Roh, dia adalah seorang alkemis yang sangat terkenal dan memiliki salah paham dengan kakek Chen Xiang. Adik laki-laki, apakah kamu ingin menjadi muridku? Tanya lelaki tua itu, yang membuat semua orang di dalam roh dan aula semakin terkejut. Ketua balai bahkan rela mengangkatnya sebagai murid. Master Spirit dan aula bahkan secara pribadi memintanya untuk menjadi muridnya. Semua orang tahu bahwa anak-anak dari banyak keluarga bangsawan ingin menjadi muridnya. Tetapi bahkan jika orang tua mereka secara pribadi datang untuk meminta guru spirit aula, mereka akan ditolak tanpa melihat kedua kali. Semua orang membeku di tempat mereka, potensi Chen Xiang mengejutkan setiap orang dari mereka. Tidak memiliki vena spiritual, tetapi masih dapat melepaskan api ki sejati dan belum lagi bahwa guru roh dan aula telah melihat Chen Xiang adalah benih yang baik. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dia berkata dengan acuh, meskipun saya ingin, tetapi Anda dan kakek saya adalah musuh, saya tidak bisa menganggap Anda sebagai guru saya. Kemudian, Chen Xiang berpaling santai, wajahnya tidak memiliki ekspresi belas kasihan. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Chen Xiang sebenarnya menolak. Mereka curiga bahwa dia mungkin salah paham dengan apa yang dikatakan guru spirit dan aula. Hanya setelah mendengar desahan sang guru roh aula mereka percaya bahwa ada beberapa orang yang benar-benar akan menolak untuk menjadi murid guru roh aula. Semua orang setuju bahwa Chen Xiang bodoh, karena dendam pribadi antara kakeknya dan guru roh aula, dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Hati Chen Zhenhua dipenuhi dengan kecemburuan, meskipun Chen Xiang dengan kejam mempermalukannya beberapa saat yang lalu, tetapi tatapan semua orang sekarang terpaku pada Chen Xiang, sementara sama sekali mengabaikannya. Tetapi sekarang, banyak orang memandangnya dengan ekspresi menghina di mata mereka. Di mata orang-orang ini seorang ahli alkimia jauh lebih hebat daripada para jenius lainnya. Dapat memperbaiki pil, dan bahkan tanpa vena spiritual dapat menjadi seniman bela diri yang jenius. Tentu saja, Chen Xiang tidak hanya memiliki pembuluh darah ilahi, ia juga dapat menjadi seorang alkemis. Dia sekarang dapat menanam herbal dan juga melepaskan api ki yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan dua kondisi ini dia dapat mulai untuk memperbaiki pil, meskipun alkimia membutuhkan pengalaman dan pemahaman yang tinggi, tetapi dia yakin bahwa dia akan dapat berhasil memperbaiki pil tersebut nanti. Chen Xiang sudah tahu bahwa Tuan Roh Aula adalah saingan kakeknya, dan kakeknya biasanya sangat baik padanya, sesekali ia akan memberinya beberapa pil, yang memungkinkannya untuk mencapai tingkat ketiga dunia bela diri fana. Setelah kembali ke penghuni keluarga Chen Xiang dengan cepat mulai mencari ayahnya dan bercerita tentang apa yang terjadi di aula roh. Bagus sekali, lelaki tua dari roh aula tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap keluarga Chen saya, dia menjual pil itu kepada kami dengan harga selangit. Karena Anda memiliki api ki sejati, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi alkemis. Mulai sekarang, saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Chen Tianfu di dalam hatinya sangat bersemangat. Karena putranya dapat melepaskan api truki, dapat dikatakan masa depannya tidak terukur, bahkan lebih baik daripada seniman bela diri dengan nada spiritual bermutu tinggi. Chen Xiang pergi ke halaman kecilnya sendiri, mulai menanam bibit ramuan roh itu. Di malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur. Merasakan dunia roh kayaki di sekelilingnya,
ia mulai menggunakan latihan ilahi Tai Chi dengan latihan air liur naga, dengan cepat menyerap esensi Qi. Setelah menggunakan latihan air liur naga, itu akan meninggalkan esensi khusus di lidahnya. Selama dia menggunakan esensi ini untuk menyirami herbal roh itu, waktu yang dibutuhkan untuk matang menjadi berkurang secara signifikan. Di pagi hari, Chen Xiang mengulurkan lidahnya, hanya untuk menemukan titik embun warna biru. Penurunan ini adalah air liur naga. Melihat ini, Chen Xiang mulai bersukacita. Dia tidak berharap akan berhasil membuat liur naga. Pada percobaan pertamanya, dia dengan cepat memasukkan tetesan biru ke dalam ember penuh air. Ember sedikit menunjukkan aura biru. Chen Xiang dengan ember air itu mulai menyirami benih dengan hati-hati. Rumput roh Asure, rumput unsur darah, bunga terang yang dalam dan rumput daun semangat, tesis 4 ramuan roh, meskipun hanya herbal tingkat rendah tingkat fana, tetapi waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk matang adalah 3 tahun. Tapi setelah Chen Xiang menggunakan liur naga untuk mempercepat pertumbuhan, hanya butuh waktu beberapa bulan untuk sepenuhnya dewasa. Rumput biru yang menunjukkan semangat sengit Qi adalah rumput semangat Asure. Satu yang semerah darah dan ukuran kepalaan adalah bunga elemen darah. Yang putih seperti salju dan memancarkan aura cerah adalah bunga cerah yang mendalam. Rumput dengan daun kecil adalah roh daun rumput. Chen Tianhu menatap halaman kecil yang penuh dengan ramuan roh dengan terkejut. Sambil menatap ramuan roh itu, dia dapat dengan jelas ingat bahwa sebulan yang lalu mereka tidak lebih dari bibit. Nak, tentang kemampuanmu ini, jangan menunjukkannya kepada orang lain, apapun yang terjadi. Hanya Anda dan saya yang akan tahu tentang ini. Kekayaan seseorang tidak boleh diekspos kepada publik, itu sama dengan kemampuan khusus Anda. Chen Tianhu berkata dengan wajah serius, dia tidak menanyakan bagaimana putranya mendapatkan kemampuan seperti ini. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, lokasi halamannya berada di domain Chen Tianhu, jadi tidak ada yang berani datang dan pergi tanpa izinnya dan karena itu Chen Xiang tidak khawatir tentang orang yang menemukan ini. Alkimia tidaklah sederhana, meskipun kamu memiliki kemampuan untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi belajar mandiri adalah hal yang sulit dilakukan, terutama dengan alkimia. Anda harus mencoba membangun fondasi Anda terlebih dahulu, bahkan jika Anda mengambil langkah yang salah, kami dapat pergi dan mencari seorang alkemis ketika dibutuhkan. Chen Tianhu berkata, lalu mengeluarkan tungku alkimia seukuran ember dari kantong penyimpanannya. Chen Tianhu berkata, meskipun tungku alkimia ini tidak begitu bagus, tetapi tungku ini yang terbaik yang saya punya. Tunggu saya untuk meminta uang kepada sesepuh, kami akan membeli yang lebih baik nanti. Untuk alkimia, tungku alkimia adalah hal yang paling penting, kedua setelah herbal. Chen Xiang cukup puas dengan tungku hitam itu, menganggukkan kepalanya dan sambil tertawa dia berkata, terima kasih ayah, Anda akan menjadi yang pertama mencicipi pil halus saya. Chen Tianhu sambil tertawa cepat pergi. Chen Xiang selama bulan ini, kecuali merawat benih, dia bertanya pada Sumi Yao tentang poin utama tentang alkimia. Gadis penggoda itu menjelaskan semua kesulitan tentang alkimia dengan hati-hati, membuat Chen Xiang merasa sangat baik. Ketika Chen Xiang belajar tentang alkimia, dia akan mendapatkan banyak sakit kepala. Misalnya mengendalikan api, menuangkan Qi sejati secara terus-menerus dan juga pada saat pemadatan pil yang membutuhkan pengelolaan kekuatan spiritual yang sangat akurat. Saudari Mei Yao, pada jam berapa saya harus memulai persiapan untuk menyuling pil ini? Chen Xiang menggunakan kekuatan spiritual untuk bertukar kata-kata dengan Su Mei Yao di dalam cincin, sambil memetik ramuan yang sudah matang. Mereka hanya memenuhi syarat untuk digunakan untuk alkimia hanya setelah beberapa pemrosesan. Langkah-langkah pemrosesan membutuhkan keterampilan tertentu, tetapi bagi Chen Xiang itu sebenarnya tidak masalah, karena Su Mei Yao telah mengajarinya hal-hal itu. Su Mei Yao dengan suara manis berkata, setidaknya itu akan membawamu 1,5 tahun lagi. Apa? Saya hanya punya 1 bulan lagi sebelum memiliki persaingan dengan jenius keluarga Yao itu. Chen dengan cepat menjawab. Bai Youyu dengan dingin berkata, dasar idiot, mengapa Anda ingin bersaing dengannya dalam alkimia? Dengan kekuatan Anda dapat dengan mudah membantai dia. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut. Membantai jenius keluarga Yao, maka keluarga Yao dan keluarga Chen pasti akan pergi berperang. Bahkan dengan melibatkan ayahnya atau bahkan para tetua keluarga untuk ikut campur, itu akan sangat menyusahkan.
Dia mulai memproses ramuan roh dan kemudian menempatkannya di dalam tungku. Setelah ini setiap langkah sangat penting. Langkah-langkah dasar alkimia meliputi menuangkan ki sejati di dalam tungku alkimia, memanggang ramuan roh di dalamnya. Masing-masing ramuan roh kemudian akan memancarkan roh ki yang unik di dalam tungku, dan kemudian ia harus mengendalikan berbagai roh ki dan kohesi yang mengering. Semangat ramuan di satu tempat dan kemudian padukan menjadi pil. Kedua tangan Chen Xiang ditempatkan pada dua mulut tungku yang terpisah dan dia memacu api ke dalam, sambil memeriksa situasi internal tungku dengan kekuatan spiritualnya. Api telah dituangkan ke dalam tungku alkimia, memanggang ramuan roh di dalam dan mengeringkannya. Beberapa roh ki tertinggal di dalam ramuan roh kering itu, jadi upaya pertama berakhir dengan kegagalan. Tapi Chen Xiang tidak berkecil hati dengan hal itu. Saat ini dia tahu betapa hebat apinya, dia perlu meningkatkan kontrolnya pada nyala api. Chen Xiang mengambil set herbal berikutnya, kali ini ia berusaha lebih keras untuk mengendalikan api. Dengan hati-hati memanggang ramuan roh di dalam tungku, tapi hasilnya gagal. Setelah gagal 3 kali berturut-turut, ia mulai membangun beberapa pengalaman. Pengetahuannya tentang kontrol api telah meningkat dari upaya sebelumnya. Percobaan keempat, Chen Xiang berhasil mengekstraksi semua roh ki. Sekarang dia berhasil memasuki tahap alkimia berikutnya. Saat menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam tungku alkimia yang dia intip di dalamnya, Chen Xiang melihat berbagai warna dari berbagai jenis roh ki yang dipancarkan oleh ramuan roh. Sekarang dia harus mengendalikan ki roh ini, memutarnya untuk membentuk pusaran air, dan herbal roh yang sudah kering perlahan-lahan mulai berubah menjadi abu-abu. Pada saat ini, Chen Xiang mengendalikan roh ki yang dipancarkan oleh ramuan roh ini dan bubuk herbal, dan mencampurnya bersama-sama. Chen Xiang sekarang berada di tingkat 5 dunia bela diri fana, dia sudah memiliki jumlah kekuatan spiritual yang baik, tetapi dia tampaknya mencapai batasnya. Karena dia membagi pusaran air, herbal semangat ki, menjadi 5 pusaran air kecil dan mencoba untuk menyatu dengan bubuk herbal, pada saat yang sama, mencoba untuk memperbaiki 5 pil dalam satu upaya. Membentuk 5 pusaran air, alis Chen Xiang mulai berkerut sambil berkeringat membentuk kepalanya. Dia tidak hanya perlu menggunakan truki untuk membentuk api, tetapi dia juga harus mengendalikan kata api itu dan sementara juga mencoba untuk membekukan pil yang juga memakan kekuatan spiritualnya. Ini harus sukses, Chen Xiang berteriak di dalam hatinya. 5 pusaran air, herbal semangat ki, berputar dengan cepat dan bahkan mulai menyatu dengan 5 kelompok bubuk herbal pada saat yang sama. Dia hanya perlu menjatuhkan jumlah air yang tepat sekarang dan membiarkan jamu bubuk dan jamu semangat ki berhasil mengumpul menjadi 5 pil. Chen Xiang terus berkeringat dari dahinya sambil terlihat sangat lelah. Tapi dia masih terus mengeluarkan api ki sejati dan kekuatan spiritual, hampir semua ki sejatinya akan dikonsumsi. Saya akhirnya berhasil, ditambah saya menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki 5 pil ini, alkimia benar-benar membutuhkan banyak waktu. Kata Chen Xiang sambil menghela nafas ringan. Chen Xiang membuka tungku alkimia, melihat 5 tubuh kuencing dan putih salju di dalam kabut yang menghilang, dia tidak bisa menahan senyum. Dia telah makan pil, kuencing body dan, sebelumnya, tetapi kualitasnya bahkan tidak mendekati ini. Jika alkemis tua itu tahu tentang dia yang berhasil memperbaiki pil, kuencing body dan, dalam sehari, mereka pasti akan mati karena malu. Banyak alkemis membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk berhasil memurnikan pil untuk pertama kalinya, bahkan para alkemis yang paling berbakat masih membutuhkan 1,5 tahun dan terlebih lagi mereka hanya dapat memperbaiki 1 pil pada satu waktu. Tetapi Chen Xiang dalam upaya pertamanya berhasil menyempurnakan 5 pil, jika para alkemis tua itu tahu bahwa mereka akan mati karena syok. Belum lagi para alkemis tua itu, bahkan para saudari, Su Meiyao dan Bai Youyu takut dengan bakat bawaan Chen Xiang dalam alkimia. Mereka memeriksa pil dengan tangan mereka sendiri yang halus, ekspresi wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Haha, saudari Meiyao, sebelum kamu bilang aku harus menunggu 1,5 tahun untuk benar-benar berhasil memurnikan pil, tapi aku berhasil memurnikannya dalam 1 hari, sekarang kamu bisa memberiku hadiah. Chen Xiang mulai tertawa bangga. Su Meiyao juga sangat senang, dengan suara yang menawan bertanya, lalu Tuan Muda Chen, bagaimana kami, saudara perempuan, dapat membalas Anda? Chen Xiang dengan kedua tangan memeluk dadanya,
dengan senyum di wajahnya berkata, bagaimana kalau ciuman? Tentu saja di pipi, mimpi. Bai Youyu berkata dengan dingin, lalu kembali ke dalam ring. Su Meiyao sambil berusaha menahan tawanya, tiba di dekat Chen Xiang dan memberinya ciuman di pipinya dengan bibirnya yang lembut. Saudaraku terkasih, kamu harus terus bekerja keras, kamu tidak boleh bangga. Chen Xiang hanya bercanda dan tidak berharap gadis cantik ini benar-benar memberinya ciuman. Su Meiyao menyaksikan Chen Xiang yang tertegun dan tertawa sambil menutupi mulutnya, lalu kembali ke ring. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam sambil mencium aroma residu yang ditinggalkan olehnya. Menenangkan detak jantungnya, dia berbisik, dia benar-benar femme fatale, tiba-tiba aku terpesona. Dia menyentuh cincin tak terlihat di tangannya, seolah membelai wajah kekasih. Untuk memungkinkan para peri di dalam cincinnya mengembalikan kekuatan mereka sesegera mungkin, dia memotivasi dirinya sendiri. Sebuah quenching body dan dijual seharga 700 koin roh. Chen Xiang memperbaiki 5 pil, dia bisa menjualnya seharga 3.500, dia mendapat banyak waktu. Belum lagi dia masih memiliki set herbal yang tersisa untuk disaring, jika dia berhasil lagi, maka 3.500 roh koin keuntungan lainnya dapat dibuat. Chen Xiang membaca dalam sebuah buku beberapa waktu lalu, bahwa Anda dapat memperbaiki hingga 5 quenching body dan dari satu set herbal. Jadi sasarannya adalah selalu memperbaiki 5 pil sekaligus, tetapi ia tidak tahu bahwa memperbaiki 5 pil sekaligus hanya mungkin dilakukan dalam situasi ketika ramuan digunakan secara ekstrim. Hanya alkemis tingkat tinggi dengan pemahaman yang lebih baik yang bisa memadatkan pil dengan cara itu, dan waktunya juga paling penting. Mengontrol kekuatan spiritual dan api ke tingkat mikro, harus memperhatikan perubahan halus yang terjadi di dalam tungku alkimia, jika tidak maka akan gagal. Quenching body dan memberikan bantuan besar saat menyempurnakan tubuh. Tetapi hanya terbatas untuk seniman bela diri di tingkat 3 atau lebih rendah dari dunia bela diri fana. Chen Xiang sekarang berada di tingkat 5 dunia bela diri fana. Baginya, quenching body dan tidak akan banyak membantu. Tapi itu bisa membantunya memulihkan ki sejatinya dengan cepat. Chen Xiang makan satu pil, lebih dari setengah ki yang benar di dalam tubuhnya dipulihkan. Dia memutuskan untuk mengambil 4 pil yang tersisa ke Chen Tianhu untuk dicicipi. Rasanya enak, tapi aku baru saja memakan 700 koin roh. Chen Xiang dengan sedikit kesedihan, pergi ke perpustakaan ayahnya. Sudah larut malam, tapi Chen Tianhu tidak tidur. Masih memikirkan beberapa hal mengenai seni bela diri di perpustakaan, ini adalah kebiasaannya. Xiang apa masalahnya bagimu untuk datang menemukanku pada jam selarut ini? Chen Tianhu mencium aroma rempah-rempah dari tubuh Chen Xiang dan segera mengerutkan kening. Chen Xiang menyeringai berkata, saya ingin ayah mencicipi pil pertama yang telah saya sempurnakan. Apa? Chen Tianhu dengan ganas berdiri dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia awalnya berpikir itu akan memakan waktu Chen Xiang 8-10 tahun sebelum dia dapat dengan sukses memperbaiki beberapa pil, tetapi tidak berharap bahwa itu hanya butuh sehari. Chen Xiang memberi Chen Tianhu 4 pil, quenching body dan putih salju. Mulut Chen Tianhu tetap terbuka dengan terguncang sambil melihat 4 pil salju putih dengan tak percaya. Masih panas. Pikiran Chen Tianhu menjadi kosong karena terkejut, karena dia tidak percaya putranya akan benar-benar memahami alkimia dalam satu hari. Apakah dia seorang jenius yang lahir sekali dalam setiap ribuan tahun? Tipe jenius ini meskipun disegani oleh berbagai kekuatan, tetapi juga dicemburui oleh banyak orang. Jika ada orang yang ingin merekrut mereka, maka jelas akan ada orang yang ingin membunuh mereka. Chen Tianhu menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang dipenuhi dengan kegembiraan, berkata, kualitasnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan roh aula, setidaknya akan dijual seharga 800 koin roh, aku akan mengambil ini 4 pil dan bantu Anda menjualnya dan membeli beberapa bibit ramuan semangat. Untuk Chen Xiang mampu mempercepat pertumbuhan ramuan roh, dan kemudian mengolahnya menjadi pil adalah masalah beberapa hari. Chen Tianhu tahu putranya akan menjadi alkemis tingkat Grandmaster dalam waktu yang tidak lama lagi. Kamu tidak bisa terburu-buru, pertama-tama sempurnakan pil tingkat rendah tingkat fana, ketika kamu bisa menguasainya, lalu pindah ke yang tingkat lebih tinggi. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, dia kembali ke halamannya untuk beristirahat, menunggu sampai kekuatan rohaninya pulih, daripada dia akan memperbaiki set herbal terakhir. Hari berikutnya,
Chen Xiang bangun pagi-pagi, berpikir untuk memperbaiki quenching body dan dia agak bersemangat. Setelah berhasil memperbaikinya sekali, kali ini hanya cukup mengikuti langkah-langkah. Dia tiba pada tahap terakhir dari meminum pil dengan mudah. Di dalam tungku alkimia, ada 5 kelompok bubuk herbal dan roh herbal ki, menyatukan mereka menjadi lumpur. Chen Xiang santai kali ini, tidak seperti sebelumnya di mana ia mengkonsumsi sebagian besar ki sejati dan kekuatan spiritualnya. Berhasil. Chen Xiang menghela napas lega, membuka tutup tungku, dia melihat quenching body dan hanya butuh 2 jam untuk menyuling pil kali ini. Pada hari-hari berikutnya, Chen Xiang mempercepat pertumbuhan banyak ramuan roh kemudian disuling menjadi pil. Dia tidak hanya menyempurnakan quenching body dan, tetapi juga menyempurnakan banyak pil tingkat mortal tingkat rendah lainnya yang memiliki banyak kegunaan praktis, seperti memulihkan ki dan, esensi penyembuhan emas, menghilangkan racun dan, membebaskan racun dan lainnya. Meskipun pada awalnya, setiap kali akan mengalami beberapa kegagalan, tetapi ketika ia mulai mengenal sifat dari roh herbal dan menjadi lebih baik dalam mengendalikan api, sementara juga mendapatkan beberapa tips. Su Meiyao, teknik alkimia gadis misterius ini sangat brilian. Sebelumnya dia tidak percaya gadis halus yang menakjubkan ini bahkan tahu alkimia, karena dalam pengetahuannya, alkemis adalah botak atau pria tua berambut putih. Chen Xiang tidak lelah beberapa hari terakhir ini dan berlatih alkimia bahkan tidak mempengaruhi latihan kinya. Ia juga berlatih, latihan air liur naga, di malam hari untuk menyatukan embun biru kami yang mampu mempercepat pertumbuhan ramuan roh. Juga dalam sebulan terakhir, Chen Xiang menjadi terampil dalam memperbaiki pil tingkat fana tingkat rendah. Hari ini, Chen Xiang tidak pergi untuk mematangkan ramuan roh. Pagi-pagi dia pergi ke lapangan besar yang terletak di tengah-tengah villa keluarga Chen, karena hari ini adalah hari untuk menyelesaikan posisi sesepuh baru. Posisi patriark keluarga Chen telah kosong selama 3 bulan, menyebabkan keluarga Chen agak kacau. Lapangan besar villa keluarga Chen ditutupi dengan batu bata, banyak anak-anak penting dari seluruh keluarga Chen berdiri di sana, jumlahnya kira-kira 300, dan mereka adalah junior elit keluarga Chen. Semua orang dari keluarga Chen mengelilingi ladang, di tengahnya sebuah area luas dibiarkan kosong, di tempat itu berdiri 5 lelaki setengah baya, yang salah satunya adalah Chen Tianhu. Chen Xiang juga hadir di antara orang banyak, menonton semuanya dengan gembira, siap melompat kapan saja untuk membantu ayahnya bersaing memperebutkan posisi yang lebih tua. Seorang pria dengan alis tebal dan mata besar, dengan pria paruh baya berambut abu-abu, berkata sambil mencibir, Chen Tianhu, Anda tahu kami memiliki satu kondisi yang sangat penting untuk posisi kepala keluarga Chen. Nama orang setengah baya adalah Chen Haohai, dia adalah komandan cabang keluarga Chen dan dia juga lebih tua dari Chen Tianhu sementara memiliki budidaya tingkat ke-7 dunia bela diri fana. Cabang keluarga Chen ini juga cukup kuat, jadi dia pikir dia memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark keluarga Chen. Pada senioritas, Chen Xiang perlu memanggilnya seorang paman. Mata Chen Tianhu yang dipenuhi amarah menatap Chen Haohai dan dia dengan dingin berkata, tentu saja saya tahu, kerabat penatua harus memiliki potensi yang baik, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya publik untuk dihabiskan untuk anggota keluarga mereka. Ibu Chen Xiang sudah meninggal, dan Chen Xiang dia tidak pernah bertanya tentang bagaimana dia meninggal, dia hanya tahu Chen Tianhu adalah satu-satunya kerabat dekat Chen Xiang. Haha. Tetapi putra Anda tidak memiliki nada spiritual, jika Anda mendapatkan posisi penatua, Anda pasti akan menghabiskan banyak pil berharga padanya. Semua orang tahu selama ini Anda telah membeli banyak ramuan roh dan pil dan menggunakannya padanya, apakah Anda tidak akan membantu putra Anda lagi? Chen Haohai sambil tertawa berkata, semua orang tahu dia adalah sampah yang tidak pernah bisa maju. Chen Tianhu secara alami tahu bahwa putranya adalah seorang jenius di antara teman-temannya, dia hanya ingin menyembunyikan kekuatannya dan tidak mengeksposnya, dan jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Anakku bisa melepaskan api Truki. Dia memiliki potensi untuk menjadi alkemis, siapa bilang dia tidak berguna. Veteran keluarga Chen mungkin akan memiliki pendapat lain. Chen Tianhu berkata sambil mencibir. Pada saat ini semua orang mulai berdiskusi, Chen Xiang menolak tawaran untuk menjadi magang Master Roh Aula sudah tersebar di seluruh kota Wohu. Meskipun Chen Xiang tidak memiliki vena spiritual,
tetapi dia masih bisa melepaskan api Truki dan memiliki kesempatan untuk menjadi alkemis. Chen Haohai dengan dengusan dingin berkata, tapi dia menolak untuk menjadi murid guru roh aula, dia bahkan tidak memiliki guru sehingga dia akan mengalami kesulitan menjadi alkemis. Pada titik ini, suara tenang dan stabil Chen Xiang terdengar oleh semua orang, saya sekarang dapat memperbaiki tingkat fana tingkat rendah, quenching body dan... Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang menatap dengan hitam, dan Chen Haohai mulai tertawa, kamu baru berusia 16 tahun dan dapat memurnikan pil. Jangan berpikir berbohong akan memberikan bantuan kepada ayahmu dalam memperebutkan posisi penatua. Juga, berbohong di depan seorang penatua dapat menuntun Anda dengan beberapa hukuman berat. Kamu pikir kamu jenius keluarga Yao. Orang-orang dari keluarga Yao termasuk dalam salah satu pembuat pil keluarga aristokrat. Mereka memiliki warisan yang kuat. Chen Xiang berjalan dari dalam kerumunan, dengan tatapan mantap dan warna kulit tenang, dia mengedepankan tungku alkimia dan memandangi Chen Haohai yang mencibir itu, berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku bisa memperbaiki tubuh quenching dan dalam satu percobaan, jika aku berhasil, bagaimana kalau kamu meminta? Maaf padaku di depan semua orang. Chen Haohai mulai tertawa lagi, dan semua orang tertegun. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa Chen Xiang bisa dengan cara ini sombong di depan seorang penatua. Chen Haohai marah dengan sikap Chen Xiang, bukan hanya Chen Xiang jauh lebih muda darinya dan juga menentangnya di depan semua orang. Untuk tindakan Chen Xiang ini, Chen Tianhu mendukung sepenuhnya putranya, pada saat ini dia merasa lebih bangga dengan jawabannya. Wajah Chen Haohai penuh dengan kemarahan, dengan berat berkata, apa yang kamu katakan? Di antara percakapan, Truki bergegas menuju Chen Xiang, tapi itu sebenarnya dibubarkan oleh Chen Tianhu. Kedua mata Chen Xiang menatap Chen Haohai, meningkatkan suaranya dan berkata, saya ingin Anda bertaruh dengan saya jika saya bisa memperbaiki quenching body dan, dalam satu upaya, dan jika saya berhasil, Anda harus bersujud di depan semua orang dan minta maaf padaku. Chen Xiang mengulanginya dengan wajah serius memastikan bahwa tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon, apalagi ekspresinya juga penuh dengan kesombongan. Dapatkah seorang remaja menghadapi seorang penatua seperti ini? Tidak banyak di dalam keluarga Chen bahkan berani berpikir untuk melakukan sesuatu seperti ini. Chen Haohai gemetar karena marah. Dia melihat Chen Xiang bertanya dengan tatapan serius. Dia tidak berani menurutinya segera, tetapi semua orang di sekitar sedang menunggu jawaban. Chen Xiang memperhatikan Chen Haohai dengan saksama, sambil melanjutkan, Anda memfitnah saya di depan umum dengan menyatakan saya sebagai pemborosan yang tidak berguna. Sekarang saya ingin membuktikan diri, secara bersamaan membuat Anda meminta maaf kepada saya. Anda sebagai senior masih menolak untuk bertaruh dengan saya. Chen Haohai ingin mengalahkan omong kosong ini dari bocah kecil ini, tapi dia sebenarnya tidak berani. Bagaimanapun membunuh seorang anak dari keluarga Chen adalah masalah yang sangat serius. Seorang lelaki tua berkata, karena seperti itu, Chen Haohai Anda bertaruh dengannya, tetapi permintaan maaf kau tahu dikecualikan, setelah semua itu hanyalah beberapa kata marah dari seorang bocah nakal. Jika dia dapat memperbaiki pil dalam satu upaya, Chen Haohai Anda harus memberikan kompensasi yang sesuai. Saya setuju, jika anak saya kalah, saya tidak akan berjuang untuk posisi patriark. Kata Chen Tianhu, lalu menganggukkan kepalanya ke arah Chen Xiang. Kata-kata Chen Tianhu menyebabkan kegemparan. Chen Haohai sambil mendengus, saya akan bertaruh, jika saya kalah, maka saya akan memberinya rumput semangat darah 1000 tahun saya. 1000 tahun roh rumput darah. Semua orang bersama-sama berteriak dengan suara rendah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Rumput roh darah yang telah tumbuh ribuan tahun adalah ramuan roh tingkat rendah yang sangat mahal dan dalam. Chen Xiang, jika kamu memulai alkimia sekarang, kira-kira berapa lama yang kamu butuhkan? Orang tua itu bertanya, dia adalah patriark keluarga Chen dan membawa gengsi tertentu. Menurut pemahaman semua orang, memurnikan pil tingkat rendah tingkat fana setidaknya akan memakan waktu setengah hari. Tercepat itu akan memakan waktu 2 atau 3 jam, tetapi sekarang sedang disempurnakan oleh remaja berusia 16 tahun. Cepat, kita tidak perlu menunda banyak waktu. Di antara percakapan, Chen Xiang duduk bersila, dan penatua itu dan Chen Haohai datang untuk memeriksa tungku alkimia, untuk mencegah Chen Xiang dari kecurangan. Tungku alkimia yang lebih rendah,
tampaknya Chen Tianhu bahwa Anda sangat miskin. Chen Haohai mulai mencibir, semua orang tahu bahwa semua uang Chen Tianhu dihabiskan untuk Chen Xiang. Chen Xiang selesai mengeluarkan herbal dari kantong penyimpanannya, mengatur ulang dan memeriksanya. Kemudian ia menuangkan nyala api truki yang hangat di dalam tungku dan kemudian hanya memasukkan semua bumbu ke dalam, setiap langkahnya sangat teliti. Tapi nyala api truki itu juga membuat semua orang sedikit terkejut, meskipun banyak orang bisa melepaskan api untuk menyerang tetapi hanya melalui beberapa keterampilan bela diri dan api itu hanya bisa dilepaskan untuk tujuan memasak. Sederhananya mereka tidak bisa mengendalikan api sebebas Chen Xiang, hanya jika berlatih mengendalikan latihan jenis api, tetapi latihan ini sangat jarang dan sulit untuk dipraktikkan. Chen Xiang terus-menerus menuangkan api di dalam tungku alkimia. Pada saat ini dari dalam tungku alkimia, bau aroma herbal menyebar. 1 jam yang lalu, semua orang melihat alis mata Chen Xiang yang tertutup tiba-tiba mulai berkedut. Penonton tahu dia berada dalam fase paling penting, dan Chen Haohai yang juga menonton ini mulai berkeringat. Dia khawatir bahwa dia harus menyerahkan rumput roh darah 1000 tahun jika dia kalah. Semua orang melihat asap melayang keluar dari dalam tungku alkimia, dan pada saat ini Chen Xiang juga membuka matanya dan dengan ekspresi gembira berdiri dan berkata, "Tolong periksa." "Apa?" "Selesai dalam 1 jam." Ekspresi semua orang penuh pertanyaan. Penatua itu mulai memeriksa dulu. Meskipun dia tidak tahu tentang alkimia, tetapi dia sepenuhnya menyadari proses alkimia. Dia telah hati-hati mengawasi Chen Xiang, mengetahui bahwa Chen Xiang mengikuti langkah-langkah dasar alkimia tertentu. Meskipun dia tidak jelas tentang situasi di dalam tungku alkimia, tapi dia bisa merasakan panas di tungku yang terus berubah, dan perubahan ini sangat halus. Membuka tutup tungku, semua orang mencium aroma herbal yang samar. Mereka benar-benar akrab dengan aroma ini, apalagi mereka juga menyaksikan proses pemurnian. Ketika mereka melihat Penatua mengeluarkan 5 pil salju putih, semua orang hanya bisa berseru. "Ini, apakah saya salah? Dia baru berusia 16 tahun dan sudah bisa memperbaiki tubuh Kuencing dan dia sangat berbakat." Seorang pria dengan teriakan kaget. "Sepertinya kualitas tubuh Kuencing ini dan jauh lebih baik daripada apa yang biasanya kita makan. Aku tidak berpikir bahwa Chen Xiang akan sangat rahasia, dia telah menyembunyikan kekuatannya dan menawar waktunya. Hanya teknik alkimia membuatnya jauh lebih berharga daripada orang-orang jenius dengan nada spiritual bermutu tinggi." Seru pria lain. Semua anak inti keluarga Chen yang berkumpul di bidang ini menghela nafas cemburu dan iri hati. Chen Haohai terkejut, sedih dan marah pada saat bersamaan dan kulitnya sangat jelek. Alasannya adalah dia baru saja kehilangan rumput ribuan tahun darah roh. Jika itu akan dibawa ke rumah lelang, itu pasti sudah dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tangan tua keluarga Chen bergetar, kedua matanya terbuka lebar sambil melihat pil putih salju di telapak tangannya. "Keluarga Chen, saya akhirnya memiliki seorang alkemis. Keluarga Chen akhirnya memiliki seorang alkemis di pihak mereka." Kata-kata sederhana ini, biarkan setiap anggota keluarga Chen mendidih. Seseorang harus tahu bahwa keluarga Chen tidak memiliki alkemis, mereka harus menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli pil yang dibuat oleh orang lain. Ini menyebabkan mereka diejek oleh beberapa praktisi bela diri sengit yang milik keluarga aristokrat lainnya. Tapi sekarang, keluarga Chen juga memiliki seorang alkemis, belum lagi seberapa muda bocah ini, cepat atau lambat ia terikat untuk menjadi alkemis tingkat Grandmaster. "Chen Haohai, kamu sukarela bertaruh dengan putraku, sekarang kamu harus mengakui kekalahan," kata Chen Tianhu sambil tertawa. Chen Haohai cemburu, tetapi juga sangat sedih. Dia mengambil rumput roh darahnya, dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Tak seorang pun di seluruh keluarga Chen bahkan akan berani memandang rendah Chen Xiang, setelah semua ia adalah seorang alkemis berusia 16 tahun. Banyak gadis-gadis dari keluarga cabang mulai melemparkan tatapan genit ke arah Chen Xiang mencoba mengikatnya. Banyak anak laki-laki dari keluarga Chen memandang Chen Xiang dengan ekspresi berapi-api di mata mereka. Mereka cemburu sampai mati. Chen Xiang benar-benar menutup mata terhadap tanggapan mereka, dia ingat melihat beberapa orang mengejeknya sebelumnya. "Bahkan jika putramu adalah seorang alkemis, kamu masih harus berjuang untuk posisi yang lebih tua," balas Chen Haohai. Dua pria paruh baya lain yang bersaing dengan Chen Tianhu untuk posisi patriark mengumumkan penarikan di sana,
mereka dapat melihat Chen Xiang baru berusia 16 tahun tetapi mampu memperbaiki pil tingkat rendah tingkat mortal. Dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak terukur, tidak menyinggung seorang alkemis adalah pendekatan yang masuk akal. Selain Chen Haohai dan Chen Tianhu, hanya satu orang lagi yang tetap berada dalam persaingan untuk mendapatkan posisi patriark. Chen Haohai berkata, Chen Tianhu, sekarang kamu hanya harus bertarung dengan kami saudara. Jika kamu menang secara alami, posisi patriark adalah milikmu. Chen Tianhu sambil menyipitkan matanya, berkata, ini yang kamu katakan. Apakah kalian berdua akan berkumpul bersama atau satu persatu? Meskipun Chen Tianhu kalah jumlah, pidatonya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, melainkan menunjukkan karakternya yang kuat. Chen Tianhu memang mampu membuat tunduk lain sebelum dia. Tentu saja itu akan satu lawan satu. Kita saudara tidak ingin ada yang berpikir bahwa kita adalah pengganggu. Mendengar Chen Haohai, semua orang mundur, memberi mereka lebih banyak ruang. Gelombang kejut saja yang dipancarkan oleh pertempuran antara dua tingkat 7 praktisi bela diri Fana sangat menakutkan. Semua orang mundur dari tepi lapangan, baik Chen Tianhu dan Chen Haohai secara bersamaan bergerak menggunakan kecepatan tercepat mereka, kedua telapak tangan mereka saling menyerang. Telapak tangan mereka menempel erat satu sama lain, sementara mereka mulai bertarung menggunakan truki mereka. Seluruh tubuh Chen Haohai ditutupi dengan truki yang panas, sementara tidak ada gerakan dari Chen Tianhu. Tapi pembuluh darah biru mengerikan yang diisi dengan truki muncul di Chen Tianhu. Keduanya masih saling berdekatan, sambil saling memandang dengan ekspresi serius. Tiba-tiba seluruh lapangan mulai bergetar dan bergetar, tanah di bawah mereka mulai retak. Gelombang arus udara dengan keras meniup pasir dan debu di keempat arah. Chen Tianhu meraung keras, dengan itu guncangan menghilang dan aliran udara yang ganas juga berhenti. Chen Haohai tertiup ke belakang saat batuk darah dalam jumlah besar, Chen Tianhu juga mundur beberapa langkah. Jatuh di tanah, Chen Haohai berjuang untuk bangkit. Dia tahu bahwa dia baru saja kehilangan, tetapi ada sedikit senyum bangga di wajahnya. Kontes ini yang dimenangkan Chen Tianhu, tetapi kulitnya menjadi pucat. Chen Haohai sambil tertawa berkata, meskipun Anda telah memenangkan pertempuran, tetapi Anda akan kehilangan perang ini. Dalam kondisi Anda saat ini, bahkan alam bela diri Fana tingkat 6 dapat dengan mudah mengalahkan Anda. Sambil tertawa, ia juga batuk banyak darah, dapat dilihat bahwa ia telah menderita beberapa luka dalam yang berat. Kamu juga berada di level 8 dunia bela diri Fana, Chen Tianhu bertanya sambil menutupi perutnya dengan satu tangan. Dia tidak berpikir bahwa Chen Haohai tiba-tiba akan melangkah ke tingkat ke-8 dunia bela diri Fana. Apakah kamu tidak sama? Chen Haohai menyeringai. Chen Haohai dan Chen Tianhu keduanya benar-benar praktisi bela diri Fana level 8 praktisi bela diri, ini membuat semua orang terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa Chen Haohai bahkan tidak ragu untuk melukai Chen Tianhu. Dan Chen Tianhu masih harus bertarung lagi dan lawannya adalah adik Chen Haohai. Chen Xiang dengan cepat bergerak melewati, mendukung Chen Tianhu yang hampir akan jatuh. Ayah, apa kabar? Sambil bertanya, Chen Xiang meletakkan tangannya di perut Chen Tianhu dan menuangkan atribut kayu murni truki ke tubuh ayahnya. Merasakan atribut kayu yang kuat benar-benar memancar di dalam tubuhnya, Chen Tianhu bergidik, menatap Chen Xiang dengan ekspresi kaget, tetapi segera tenang. Saya menderita beberapa luka dalam yang serius. Chen Haohai tidak ragu-ragu untuk melukai saya dengan serius, jadi jangan sia-siakan ki sejati Anda. Chen Tianhu sangat senang di dalam hatinya, karena dia merasa truki putranya cukup kuat, kekuatannya jauh lebih dari yang dia harapkan. Hati Chen Xiang menjadi sangat berat setelah mendengarkan Chen Tianhu. Jika ayahnya kalah dalam pertempuran, maka itu akan menjadi situasi tanpa harapan. Mulai pertempuran kedua, jangan buang waktu sia-sia, kata Chen Haohai dengan suara lemah dan kulit pucat, tapi dia sangat bersemangat. Dia sudah bisa melihat adegan saudaranya mengalahkan Chen Tianhu. Chen Xiang sambil menonton Chen Haohai dengan intens, dengan aura tajam yang berkedip di matanya, berkata, saya akan bertarung. Chen Xiang tiba-tiba ingin bertarung menggantikan ayahnya, ini membuat semua orang cukup terkejut. Mereka tahu Chen Xiang tidak memiliki nadi spiritual dan karenanya tidak terlalu kuat. Tapi dia masih bisa melepaskan api truki dan sudah memiliki kontrol yang mendalam atas mereka. Tapi dia tidak bisa memulihkan ki sejati seperti waktu yang singkat. Dan Chen Xiang tidak akan menghadapi orang biasa,
lawannya adalah seorang praktisi dengan kekuatan dunia bela diri Fana level 7. Sebagian besar semua orang berpikir bahwa untuk menjadikan ayahnya bapak bangsa, Chen Xiang membuat keputusan bodoh. Chen Tianhu juga sangat terkejut dengan Chen Xiang, tetapi ketika dia melihat tatapan Chen Xiang penuh percaya diri, kekhawatirannya menghilang. Apalagi dia sekarang terluka serius, jika dia bertarung dalam kondisinya saat ini maka dia pasti akan kalah. Belum lagi bahwa luka-lukanya akan menjadi lebih buruk. Seorang remaja muncul dengan tawa menghina, Anda tidak memiliki nadi spiritual dan Anda ingin memasuki pertarungan untuk posisi ayah Anda. Dengan hanya memperbaiki beberapa pil level rendah, Anda pikir Anda memiliki kekuatan yang cukup, saya sendiri dapat dengan mudah menurunkan Anda. Ditambah lagi, aku baru-baru ini memasuki level 5 dunia bela diri Fana. Remaja ini adalah Chen Zhenhua, ia memiliki beberapa konflik dengan Chen Xiang di aula dan adalah putra Chen Haohai. Chen Zhenhua pada usia ini masuk ke tingkat 5 dunia bela diri Fana, ini juga membuatnya menjadi jenius langka dan dengan demikian membenarkan arogannya. Chen Zhenhua, aku akan menang melawanmu, kata Chen Xiang dengan nada kusam, ekspresinya sangat tenang, tidak seperti orang yang berkepala panas.